sifat wujud. Dan kita harus yakin bahwa Allah itu wujud. Al-Hayyu Al-Qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan kecuali Dia, Al-Hayyu, yang senantiasa hidup, Al-Qayyum, yang mengurusi kita. Oleh karena itu, rahmatullah, jangan pernah merasa ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kitalah yang meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas karunia, rahmat, nikmat yang Allah curahkan pada kita. Pada malam yang berkah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat bersilaturahim, mengaji, menggunakan kesehatan, umur yang Allah berikan untuk kebaikan. Senantiasa kita berharap, bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah berikan nikmat kesehatan ini dan kita laksanakan untuk mengerjakan amal-amal saleh. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga keberkahan Allah limpahkan kepada keluarga kita dan kepada umur kita. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak dan rahmati Allah, orang tua kami, guru-guru kami yang hadir pada malam hari ini. InsyaAllah pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, ngaji kita berhubungan dengan tauhid. Mengingatkan apa yang telah kita bahas pada bulan lalu, yaitu pada kesempatan yang telah lalu. Kita masuk kepada rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya ada pertanyaan besar yang kita lontarkan atau kita tanyakan. Bagaimana cara kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada beberapa jawaban-jawaban yang diberikan oleh para ulama. Di antaranya, jika kita ingin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita berupaya untuk masuk mengenal sifat-sifatnya pertama kali. Yang kedua, kita masuk mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita kenal dengan Asmaul Husna. Dan pembahasan sebelumnya kita sudah masuk kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun belum rampung kita bahas. Kita masuk kepada satu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sifat yang pertama, yang disebut dengan sifat wujud. Wujud artinya ada. Dan kita sebutkan bahwa wujud Allah Subhanahu wa ta'ala itu sesuatu yang wajib. Karena wujud sesuatu yang ada itu atau wujud itu ada wajibul wujud, wajib dia ada, dan ada mungkinul wujud, sesuatu yang bisa jadi ada dan bisa jadi tidak ada. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala, maka wujudnya itu pasti ada dan harus ada. Mengapa? Karena mustahil alam semesta ini terjadi, diri kita ini ada, dan segala sesuatu di alam semesta ini berada tanpa ada mujidul wujud, tanpa ada yang menciptakan itu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala wajibul wujud. Allah itu harus ada, mustahil tidak ada. Itu yang pertama. Kemudian sesuatu yang ada yang disebut dengan wujud itu ada dua. Ada wujud zati, dalam artian bahwa wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak butuh kepada sesuatu yang lain.
Ada yang disebut dengan wujud tabai. Adanya sesuatu itu disebabkan kebutuhan atau dikarenakan sesuatu yang lainnya. Ya, makasih. Contoh, adanya Allah tidak butuh alasan. Wujudnya Allah tidak butuh kepada alasan. Karena memang Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semuanya. Tapi kalau adanya manusia ini ada penyebabnya. Contohnya adanya kita disebabkan karena bertemunya ibu dengan emak kita, ibu dengan ayah kita, maka adanya kita. Tapi kalau tidak ada ibu dan ayah kita, maka kita tidak ada di alam dunia ini. Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Oleh karena itu, wujudnya Allah itu tidak sama dengan wujudnya makhluk. Kalau sama wujudnya Allah itu, adanya Allah dengan seperti kita, maka Allah tidak berhak untuk disembah. Tuh ya. Makanya ini menafikan atau menidakkan, yaitu menafikan pendapat-pendapat yang ada dalam agama Nasrani. Contoh, Nabi Isa alaihissalam walaupun tidak memiliki ayah, tapi memiliki ibu. Sehingga wujudnya Nabi Isa alaihissalam disebabkan salah satu dari yang ada, yaitu adanya ibu. Kira-kira seperti itu. Dan kalau kira-kira orang Nasrani mereka mengatakan bahwa Isa tidak punya ayah, bagaimana dengan Adam alaihissalam tidak punya ayah dan tidak punya ibu? Mungkin lebih berhak untuk disembah ketimbang Nabi Isa alaihissalam. Tapi mereka tidak mengatakan seperti itu dan mereka tidak menyembah Nabi Isa alaihissalam. Baik, itulah sifat yang pertama, yaitu wujud. Dan apa dalilnya Allah Subhanahu wa taala itu wujud? Ada dalilnya bahwa Allah itu ada, yaitu fitrah keimanan kita. Al-imanu billahi fitrah. Yang pertama, bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu wujud atau ada. Apa itu? Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan fitrah kita. Al-iman biwujudillahi wal i'tiqadu bihi rabban khaliqan hadzal kaun wa mudabbiran lahu mutasarrifan fihi wa fitratun 'inda jami'in nas. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan keyakinan kepada Tuhan yang menciptakan terhadap alam semesta ini merupakan fitrah di kalangan semua manusia. Ya. Jadi kepercayaan kita kalau ditanya siapakah yang menciptakan langit dan bumi, maka semua kita akan menyatakan bahwa Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. La yahtaju ila iqamati burhanin 'alaih. Dan sebenarnya tidak butuh kepada banyak pendapat-pendapat atau dalil-dalil. Kama la yahtaju ila burhanin 'ala wujudil gharais al-insaniyah. Sebagaimana tidak dibutuhkan terhadap sifat-sifat atau tidak dibutuhkan bukti-bukti yang menjadi alasan terhadap sifat-sifat manusiawi. Contoh, Bapak yang dirahmati Allah, kita mengantuk. Kira-kira butuh tidak bukti kita itu mengantuk, Pak? Tidak butuh seperti itu. Jadi kalau kita sudah bisa merasakan bahwa kita itu lelah, itu sudah bisa dikatakan kita itu mengantuk seperti itu. Kita lapar, kira-kira perlu dibuktikan tidak kita tuh lapar? Tidak perlu, karena sifat-sifat kemanusiaan itu sudah terasa dalam hati kita. Sama juga wujud Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tidak butuh kepada bukti ini, bukti itu dan yang lainnya. Karena kita merasakan bahwa pasti adanya Allah, adanya zat yang maha kuat. Dari dulu sampai sekarang, dari mulai mungkin manusia di Nusantara ini atau di bumi Indonesia kita ini, bumi pertiwi, sebelum disebut Indonesia, disebut dengan Nusantara, orang-orang berupaya untuk mencari Tuhan. Mereka mencari Tuhan, mencari sesembahan. Kira-kira seperti itu. Nah, makanya ada yang mengatakan masuk ke dalam ilmu antropologi budaya Indonesia bahwa orang-orang yang berada di wilayah Indonesia atau Nusantara ini dahulu mereka berupaya untuk mencari sesembahan-sesembahan juga. Dan mereka ingin meyakini bahwa di atas kekuatan ini pasti ada kekuatan. Ya, tapi tidak ada agama di sana. Sebelum datang agama Nasrani, sebelum datang agama Buddha, agama Hindu, ada yang mengatakan bahwa agama nenek moyang orang Indonesia itu adalah agama Kapitayan namanya. Agama Kapitayan. Agama Kapitayan itu apa?
adalah agama yang mempercayai bahwa ada kekuatan di balik alam semesta ini. Ada zat yang menciptakan alam semesta ini. Tapi karena tidak ada bimbingan wahyu, mereka tidak mengenal mana yang disebut dengan Allah, mana itu Al-Quran. Mengapa? Karena tidak ada nabi. Belum ada bimbingan wahyu Al-Quran yang sampai ketika itu di bumi Nusantara ini. Tapi kalau ditanya mereka, siapa menciptakan mereka? Maka mereka menciptakan zat yang maha kuat yang menciptakan kami. Coba ya. Maka mereka berusaha untuk memberikan peribadatan, sesembahan. Pada waktu itu, ini masuk ke ilmu antropologi, Pak ya. Mereka meyakini dengan bahasa mereka, bahasa Sanskerta, bahwa mereka itu menyembah sesuatu yang suci atau kosong, gitu, Pak. Jadi tidak ada, intinya ada kekuatan, tapi tidak tahu mereka kekuatan apa itu, sehingga dianggap seperti kosong. Sehingga untuk menghubungkan antara mereka dengan kekuatan itu, mereka mencari wasilah-wasilah, gitu, Pak. Mencari wasilah-wasilah. Yang selanjutnya wasilah itu mereka sebut dengan tu, gitu, Pak. Tu itu apa? Tu ada mengatakan yaitu ya sesuatu yang suci, gitu, Pak. Makanya ada Tuhan itu, Pak ya. Ini kalau kita masuk ke ilmu antropologi itu ya, Tuhan itu adalah kekuatan yang baik. Sedangkan hantu itu kekuatan yang buruk, gitu. Jadi mereka menyembah Tuhan baik dan Tuhan buruk. Maka sampai sekarang itu kalau dikatakan Tuhan baik itu ya konotasinya atau definisi maknanya itu ya sesuatu yang baik-baik. Tapi kalau dikatakan hantu itu Tuhan buruk itu, Pak, itu sesuatu yang menyeramkan, gitu, Pak. Dan untuk memberikan sesembahan itu supaya Tuhan baik senantiasa ada pada mereka, memberikan nikmat kepada mereka, rezeki kepada mereka, maka mereka memberikan sesembahan yang diberikan dari mana? Dari benda-benda yang ada kata-kata tutunya itu. Maka sesembahan itu seperti kita katakan sesajen itu diberikan kepada batu-batu itu, Pak ya. Batu-batu besar. Kemudian apa lagi? Ada yang dikatakan diberikan kepada tunggul. Tahu tunggul, Pak ya? Tunggul itu, Pak. Ada yang diberikan kepada apa? Tuban. Tuban itu air pancur, air terjun gitu, Pak. Seperti itu. Itu, jadi kira-kira seperti kenapa? Karena fitrah mereka itu berupaya untuk mencari Tuhan. Hanya karena belum ada bimbingan wahyu, maka mereka tidak tahu manakah Tuhan yang berhak untuk disembah itu. Nah, itu. Jadi bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sangat gamblang. Dalam hati nurani kita itu pasti ada. Dan terkait tentang hati nurani juga, bahwa contoh di antara kita ketika melihat sebuah keburukan, kalaulah hati nurani kita itu senantiasa menyala, maka akan membimbing kita bahwa itu keburukan, ini kebaikan, seperti itu. Ya? Jadi memang Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk apa? Untuk kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal huwa syu'urun yusyriku fi 'amaqil insan. Bahkan keimanan itu adalah cahaya yang menyinari dalam sanubari manusia. Idza ta'ammala fi nafsihi wa fil kauni halahu innahu la yash'uru syu'uran akidan bi wujudi sultatin kubra tuhaiminu 'ala hadzal kaun. Kalaulah dia merasakan, seorang manusia itu ingin mengolah rasanya, pasti dia merasakan ada kekuatan besar yang menguasai alam semesta ini. Tamnahu tazim, di mana kekuatan ini memberikan sistem yang luar biasa, teraturnya itu, Pak. Alam semesta ini yang teratur ini tidak mungkin itu terjadi sendiri. Pasti ada zat yang maha kuat yang mengaturnya. Wa tatasarrafu fihi bil hayati wal maut wal bina wal fana. Dan kekuatan ini merubah kehidupan menjadi kematian, merubah sesuatu yang ada menjadi binasa, kemudian berubah-ubah, berkembang dan yang lainnya, gerak, diam, dan semua perubahan ini bijaksananya Allah Subhanahu wa taala, pasti ada yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Intinya apa? Bahwa hati nurani kita ini dibimbing untuk apa? Untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita katakan omong kosong,
kalau seorang, mohon maaf, mungkin seorang yang kafir, dia tidak menggunakan akalnya itu, Pak. Kemudian dalam satu waktu gitu, dia berusaha tulus untuk mencari Tuhan. Mana Tuhan sesembahan yang berhak? Maka insya Allah dia akan dibimbing oleh hati nurani untuk menemukan Islam yang benar ini. Kira-kira seperti itu. Maka kalau kadang-kadang kalau kita membaca berita, ada seorang, mohon maaf, yang masuk ke dalam agama yang lain, gitu. Itu bagaimana kita? Kalau saya pribadi mengatakan itu memang hak kebebasan manusia. Silahkan. Lakum dinukum waliyadin. Mungkin kira-kira seperti itu. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Undang-undang negara kita juga memberikan kebebasan untuk memilih agama. Tapi ketika kita memilih agama tertentu atau seorang itu ingin menggunakan hati nuraninya, maka tidak lain bahwa hati nurani itu pasti membimbing dirinya untuk apa? Untuk mengikut atau memeluk ajaran Islam itu sendiri. Itu Pak. Itu jadi yang pertama itu dalil adanya Allah Subhanahu wa taala bahwa fitrah manusia senantiasa menuju kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian dalil yang kedua, apa bukti wujud Allah Subhanahu wa taala? Kamulu hadhil fitrah wa tajalliha 'inda syada'id. Yaitu fitrah ini bahwa kita meyakini rasa kita ada terhadap Allah Subhanahu wa taala itu akan muncul ketika manusia itu berada dalam keadaan yang sulit itu. Jadi ketika manusia itu masuk dalam kondisi yang sulit, maka kemungkinan besar rasa kebutuhannya terhadap Allah Subhanahu wa taala meyakini itu pasti akan muncul. Minal ma'lum, sesuatu yang dimaklumi anna fitriyatul iman billah la ta'ni bidarurati an yakuna al-insan mutawajjihan ilallahi daiman. Fitrah manusia atau fitrah keimanan terhadap Allah itu tidak mesti menjadikan manusia itu senantiasa menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Multafitan ilaihi mutazakkiran iyyah fi jami' halatihi wal anati. Idru ba'awamil tatasabbabu fi ikhfa'i hadzal ihsas fi khabaya nafsi wa hanaya. Kenapa? Karena manusia ini ketika menyelami kehidupan yang luar biasa ini, bisa jadi fitrah keimanan itu sedikit demi sedikit tertutupi oleh apa? Oleh aktivitas dunia ini. Syawagilut dunia, kesibukan dunia. Sehingga menutupi fitrah yang dulu jelas sekali. Dahulu jelas sekali. Tapi karena kesibukan, kemudian karena hijab-hijab, dan karena maksiat juga, bisa jadi hal itu menyelewengkannya dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hal itu bisa kembali ketika manusia itu berada dalam posisi, mungkin posisi kesulitan. Contoh seperti ini yang pernah kita contohkan Pak ya. Seorang yang mungkin bermaksiat dahulu mungkin ketika muda atau ketika masih muda, dia adalah orang yang taat. Tapi lama-kelamaan karena bergaul dengan kelompok atau orang-orang yang senantiasa bermaksiat, lingkungan yang tidak baik, maka orang tersebut jauh dari agama selanjutnya. Yang dahulu sholat, lama-kelamaan tidak mengerjakan sholat lagi. Yang dahulu mungkin baik, lama-kelamaan menjadi sesuatu yang tidak baik. Tapi kebaikan ini senantiasa akan ada pada dirinya. Kapan? Akan muncul ketika dia mengalami sebuah kesulitan. Contoh orang tersebut mengalami frustasi, atau gampangnya orang tersebut menaiki pesawat, tuh Pak ya. Tiba-tiba pesawat tersebut mengalami kecelakaan atau oleng gitu Pak ya. Tiba-tiba mesinnya mati. Nah, bagaimana sikap orang tersebut? Kemungkinan besar dia pasti akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Walaupun dalam kehidupan sebelumnya dia pernah melaksanakan maksiat, lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika di mana dia itu diuji dengan kondisi yang tidak baik atau kondisi ketakutan, mencekam, kesulitan, kemungkinan besar kebaikannya itu, fitrahnya itu, kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan muncul kembali. Kira-kira seperti itu. Maka intinya bahwa wujud Allah itu pasti ada dan kita tidak bisa lari dari wujud Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil yang kedua terhadap adanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pemirsa dirahmati Allah, jadi kalau kita
kaji bahwa Allah itu wajibul wujud, pasti ada, tidak bisa tidak. Sehingga Bapak Ibu dirahmati Allah, jangan pernah mengatakan bahwa Allah itu pergi dari kita, gitu. Jangan pernah mengatakan Allah itu tidak bersama kita. Allah itu hilang dari kita dan kita berusaha mencari Tuhan. Tidak. Allah tidak pernah hilang. Allah tidak pernah pergi. Kitalah yang pergi dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita katakan, ya Allah, di mana engkau? Ya Allah, mengapa engkau tinggalkan aku? Seperti itu. Sebenarnya Allah tidak pernah meninggalkan kita, tapi kita yang meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah sesuatu yang hilang itu, sesuatu yang dicari itu, kalau dia hilang tuh, Pak, maka kita mencari kemana? Mencari Tuhan, gitu. Tuhan tidak pernah hilang. Karena yang dicari itu pasti sesuatu yang hilang. Contoh bendera ini, ya, kita cari kalau tidak terlihat di depan kita. Tapi kalau terlihat di depan kita tidak dikatakan hilang. Sama juga manusia ini atau Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah hilang sama sekali, gitu. Yang hilang itu siapa? Kita. Maka dalam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam Al-Hikam, talabuka lahu minhu ghaibatun anku. Pencarianmu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dirimu mencari Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya bukan Allah lah yang hilang, tapi engkau lah yang hilang, atau engkau lah yang tidak hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi selama ini yang tidak hadir itu siapa? Allah atau kita? Kita yang tidak hadir di depan Allah Subhanahu wa taala. Allah senantiasa ada. Ibarat matahari, Bapak Ibu dirahmati Allah. Matahari ketika memberikan cahayanya siang hari, apakah matahari pernah pilih-pilih kepada orang tertentu yang akan diberikan cahayanya? Tidak pernah. Kalau kita membuka diri kita, contohnya kita tidak berada di bawah atap atau di bawah pohon, maka kita akan berada di bawah cahaya matahari, gitu. Berarti kita membuka diri kita, gitu. Dan matahari itu senantiasa akan memberikan cahayanya. Tapi kalau kita menutupi diri kita, maka matahari itu cahaya matahari tidak akan sampai kepada kita. Sama juga, Allah tidak pernah memilih-milih cahayanya itu akan dinikmati oleh makhluknya. Ya, kalau kita membuka diri kita, maka senantiasa insya Allah kita akan mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang kitalah yang menutupi diri kita ini, gitu, sehingga tidak mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa taala, gitu. Oleh karena itu pernah kita contohkan di sini bahwa keimanan kita, cahaya hidayah Allah Subhanahu wa taala itu, petunjuk Allah itu tergantung kepada diri kita masing-masing. Seperti halnya lampu-lampu yang berada di ruangan masjid ini, Bapak Ibu dirahmati Allah. Ya, diri kita itu seperti itu, gitu. Kita mau jadikan diri kita itu seperti lampu yang berapa watt? Lampu yang 5 watt, 10 watt, 8 watt, 20 watt, 40 watt. Dan masing-masing itu memiliki cahaya yang berbeda-beda. Lampu 5 watt itu kurang terang. Lampu 10 watt lebih terang lagi. Lampu 40 watt sama lagi, lebih terang lagi, gitu. Sedangkan kalau kita tanya, berapakah pasokan listrik yang masuk ke dalam masjid ini? Pasokannya sama. Berapa, Pak? 5.000 atau 1.300 berapa sini, Pak? 1.300 kita katakan seperti itu. Ya, pasokan utamanya berapa? 1.300. Tapi ketika mengalir ke lampu-lampu tadi, mengapa wattnya itu atau cahayanya itu berbeda-beda? Gitu. Berbeda-beda. Itu tergantung kepada besarannya. Sama juga, apakah beda petunjuk Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua manusia? Tidak, sama, gitu. Hanya kitalah yang membeda-bedakan diri kita sejauh mana kita membuka diri kita. Kita mau jadikan diri kita itu terhadap penerimaan cahaya Allah itu seperti lampu 5 watt. Ya, kalau kita jadikan diri kita menerima pasokan cahaya dari Allah itu cuma 5 watt, ya mungkin cahaya iman dalam diri kita ya 5 watt saja. Tapi kalau kita upayakan buka diri kita,
besarkan watt dalam diri kita untuk menerima cahaya Allah Subhanahu wa taala. Contohnya 100 watt, maka akan teranglah cahaya iman itu dalam diri kita. Kira-kira seperti itu. Ya, oleh karena itu cahaya atau hidayah kebaikan itu tergantung kepada kita. Bapak yang dirahmati Allah, ada yang membatasi kita untuk tidak bisa sholat tahajud 1000 rakaat, kira-kira apa? Bisa? Ada enggak? Ada enggak orang yang menghalangi kita saat ini? Ya, contohnya Bapak Ibu nanti malam, ada orang yang menghalangi kita untuk melaksanakan tahajud lebih dari 1000 rakaat? Enggak ada. Kecuali apa? Kemalasan kita. Itu saja. Kira-kira seperti itu. Ada orang yang menghalangi kita untuk datang ke masjid melaksanakan sholat fardu berjamaah? Tidak ada. Yang menghalangi siapa? Kemalasan kita itu, Pak. Berarti kita yang menutup diri kita sendiri. Tidak ada yang lain. Gitu. Oleh karena itu, kalau kita berupaya untuk membuka diri kita itu, Pak, tidak menutupi diri kita, campakkan rasa kemalasan itu, ya, katakan kepada syaitan ar-rajim itu bahwa pergilah engkau wahai syaitan, ya, yang ditimbulkan adalah nilai-nilai malaikat dalam tubuh kita, maka insya Allah kebaikan itu tidak ada batasnya, kemungkinan seperti itu. Ya. Oleh karena itu tadi bahwa apa? Bahwa kita semua itu berada dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu senantiasa hadir dekat dengan kita. Hanya kita yang terkadang absen di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak ya. Nah, itulah sifat yang pertama, yaitu sifat wujud. Dan kita harus yakin bahwa Allah itu wujud. Al-Hayyu Al-Qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan kecuali Dia Al-Hayyu yang senantiasa hidup, Al-Qayyum yang mengurusi kita. Oleh karena itu, rahmatullah, jangan pernah merasa ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kitalah yang meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Tunggu ya. Baik. Yang kedua, kita singkat sifat Allah Subhanahu wa taala. Al-Qidam. Apa ya? Kita masuk kepada sifat Allah Subhanahu wa taala yang kedua adalah Al-Qidam, wujud qidam. Sifat ma'ani, wujud. Kemudian kita masuk, kalau di sini urutannya yaitu al-wahdaniyah. Al-wahdaniyah. Itu masuk kepada sifat yang kedua, yaitu sifat al-wahdaniyah. Apa itu wahdaniyah artinya Pak Ibu rahmati Allah? Wahdaniyah artinya esa, itu Pak ya. Jadi kita harus meyakini bahwa Allah itu sifatnya adalah esa. Tidak dua, tidak tiga, atau banyak. Ya, jadi tidak boleh kita meyakini bahwa Allah itu ada dua. Maka dalam surah Al-Fatihah itu kita senantiasa mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Khusus atau hanya engkau. Kalau dikatakan engkau, berapa jumlah Bapak Ibu? Kalau dikatakan engkau, berapa jumlahnya? 1. Hanya engkaulah yang kami sembah. Jadi Allah itu tunggal, dan hanya engkaulah yang kami mintai pertolongan. Zat yang maha kuat Allah Esa untuk kita sembah, dan zat yang maha perkasa, maha kuat untuk kita mintai pertolongan. Jadi tidak ada di sana. Sehingga dalam ayat tersebut diulang 2 kali penyebutan kata-kata iyyaka. Iyyaka, itu ya. Padahal dalam bahasa Arab bisa saja kata ini disebut sekali. Iyyaka na'budu wa nasta'in, bisa saja seperti itu. Tapi karena hikmahnya, ketinggian bahasa Arab atau balaghah Al-Qur'an itu disebutkan 2 kali. Mengapa? Agar memberikan pandangan atau pengajaran kepada manusia. Wahai manusia, kalian menyembah Allah,
Begitu juga dalam hal permintaan, maka kalian harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala juga. Ya, tidak boleh menyembah Allah tapi memintanya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada itu. Ada orang yang melaksanakan ibadah salat, ada. Tapi ketika dia ingin membuka warung, ingin membuka toko, maka datang kepada dukun, ada ini. Salatnya salat tapi minta kepada selain Allah juga, ada. Gitu. Salat, tapi ketika berobat, mengobati penyakit-penyakit tertentu, maka datang kepada siapa? Dukun, Bu ya. Tidak boleh datang kepada dukun kecuali dukun beranak, itu baru boleh, Bu ya. Dukun yang lainnya tidak boleh. Kalau dukun beranak baru boleh itu, Bu ya. Baik. Qabla an nakhudha fi ma'na al-wahdaniyati yata'ayyanu 'alaina an nubayyana al-mustalahat at-taliyah. Ini istilah-istilah ini. Sebelum kita menjelaskan makna wahdaniyah, maka kita harus menjelaskan beberapa istilah berikut. Ini masuk ke dalam istilah ilmu mantik, ilmu logika, Pak ya. Tapi intinya bahwa pernah kita sampaikan tunggalnya Allah Subhanahu wa taala atau esanya Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah tersusun dari beberapa hal. Maka kalau kita membahas sifat wahdaniyah Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu beranjak membahas surah yang senantiasa kita baca dalam Al-Quran ketika sholat mungkin Bapak Ibu. Surah ini surah langganan kita. Dan nama surah ini tidak disebutkan dalam ayat yang berada di ayat tersebut. Kira-kira surah apa Bapak Ibu? Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas artinya memurnikan, yaitu memurnikan segala sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak ya. Jadi dan ikhlas itu ya sama, semua ikhlas tuh Pak ya. Kalau kita sholat pakai al-ikhlas, ikhlas enggak Pak? Ikhlas. Imamnya sholat baca al-ikhlas, ikhlas enggak Pak? Ikhlas. Tapi kalau imamnya baca surah Ali Imran, ikhlas enggak Pak? Kurang ikhlas tuh Pak. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi ikhlas itu memurnikan. Dalam ayat ini, dalam surah ini, Al-Ikhlas ini, Allah menjelaskan kepada kita bahwa Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Gitu. Nah, kesan Allah Subhanahu wa taala itu ditinjau dari beberapa hal. Pertama, Allah itu esa pada zatnya. Jelas. Zat Allah Subhanahu wa taala itu tunggal. Kemudian Allah itu esa pada sifatnya. Sifat Allah itu tidak ada yang menyamainya. Allah esa pada zatnya, Allah esa pada sifatnya, dan Allah esa pada perbuatannya. Perbuatan Allah itu tidak ada yang mampu menandinginya. Contoh kita dikatakan menciptakan. Contoh seorang sifat Allah mencipta. Manusia juga bisa menciptakan. Manusia menciptakan mobil contohnya Pak. Tapi penciptaan manusia dengan penciptaan Allah Subhanahu wa taala, kira-kira apa yang dirahmati Allah itu sama atau tidak? Tidak sama. Ya. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu tidak memiliki cacat di sana. Tapi ciptaan manusia ada cacat. Ya. Contohnya pernah kita sampaikan itu jadi Allah esa pada zatnya. Zat Allah Subhanahu wa taala itu esa tidak tersusun dari beberapa hal. Gitu. Kenapa kita ulang lagi sedikit contohnya, meja ini berapa jumlahnya Bapak Ibu? 1. Tapi satunya meja ini tersusun dari beberapa unsur. Ada kayunya, ada catnya, ada pakunya, itu Pak ya. Apalagi Pak? Ya kira-kira seperti itu. Jadi ada beberapa unsur yang membentuk meja ini. Gitu. Tapi zat Allah Subhanahu wa taala esanya itu tidak ada. Tidak ada. Itu Pak ya. Tidak ada terbentuk dari beberapa unsur-unsur yang ada. Sehingga ini menafikan pendapat orang Nasrani yang mengatakan bahwa Tuhan itu 3 dalam 1. Ada Tuhan Allah, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Itu tidak bisa seperti itu. Kemudian Allah esa pada sifatnya itu sama.
Sifat Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa ditandingi dengan sifatnya makhluk. Contoh manusia, contoh Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Rahman dan Rahim, pengasih dan penyayang. Manusia juga memiliki sifat Rahman dan Rahim. Manusia pengasih dan penyayang. Kita mengasihi anak kita, kita menyayangi anak kita, betul Pak ya? Mengasihi istri, suami, sama. Tapi apakah sama antara sifat Rahman Rahim Allah Subhanahu wa taala dengan manusia? Jelas tentu tidak sama. Contohnya gini Pak, karena sifat Rahmat Rahim manusia, Rahman Rahim manusia itu pasti ada keuntungan yang kembali kepada dirinya. Contohnya seorang suami menyayangi istri, itu Pak, itu pasti ada sesuatu yang diharapkan dari suami kepada istri. Ada nggak Pak? Ada. Tapi kalau istrinya contohnya ketika disayang, ternyata istrinya membangkang, ya, tidak mau masak, kemudian ya kerjanya main-main gitu. Kira-kira sayangnya si suami ini hilang nggak Pak? Atau akan tetap hilang seperti itu? Tapi sayangnya Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Maka seorang suami sayang kepada istrinya itu karena ada penyebabnya. Kalau si suami atau si istri ini mungkin tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, maka sayangnya itu akan hilang. Maka ada perceraian, misalnya. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, sama juga contohnya. Kalau Imam Ghazali mencontohkan contoh Bapak Ibu dirahmati Allah, ini pernah kita contohkan juga. Saya lupa di sini tempat lain. Bahwa contoh Bapak Ibu punya ternak ayam. Ternak ayam. Bapak Ibu urusi itu ayam itu. Diberi makan, diberi beras jagung gitu Pak. Nah itu berarti kita dikatakan sayang kepada ayam kita kan Pak? Ya, kita memberikan makanan kepada ayam kita itu sayang kita. Tapi sebenarnya kita memberikan makan kepada ayam itu untuk kepentingan kita atau kepentingan ayam? Kepentingan kita, bukan kepentingan ayam Bapak Ibu. Karena kalau ayam itu sudah besar nanti, sudah gemuk, dijual atau disembelih, yang menikmati siapa Pak? Uang atau makanannya? Kita manusia, seperti itu. Dia punya anak kecil, ayam itu kita nggak peduli Pak ya, seperti itu. Yatim piatu anaknya Pak, nggak peduli. Nah itu. Makanya Imam Ghazali mengatakan sifat Rahman Rahim manusia itu ada kembali sesuatu kepada dirinya. Minimal rasa hati kita puas Bapak Ibu. Contohnya Bapak Ibu naik mobil atau naik kendaraan, berada di lampu merah, ada tukang ngemis Bu ya, ada pengemis meminta sumbangan, Pak kasihan Pak, seperti itu. Nah kita memiliki sifat pengasih, penyayang kita, maka kita berikan sedekah kepada pengemis tersebut. Nah kira-kira bagaimana? Apa yang diucapkan oleh pengemis tersebut? Apa yang diucapkan pengemis tersebut? Terima kasih. Terima kasih. Nah, ada tidak sesuatu kembali kepada kita Bapak Ibu? Tidak ada. Tapi dengan ucapan terima kasih yang diucapkan oleh pengemis tersebut, dan kita bisa memberikan sesuatu kepada orang itu, ada kepuasan dalam hati kita. Berarti ada keuntungan tidak Pak? Ada keuntungan juga. Minimal ada rasa puas dalam hati kita ketika kita memberikan kebaikan kepada pengemis tersebut gitu. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan Rahman Rahimnya kepada kita itu tidak ada kembali sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memberikan rizki kehidupan kepada kita, contohnya na'udzubillah, kita gunakan bukan untuk beribadah kepada Allah, bermaksiat. Kira-kira nafas yang Allah berikan kepada kita ini Allah berhentikan tidak? Tidak berhentikan. Ya. Ketika kita diberikan nafas ini Bapak Ibu, ya, rahmat itu, kemudian kita ternyata berbuat maksiat itu, kira-kira Allah cabut enggak pandangan mata kita itu? Ya bisa jadi tidak seperti itu. Jadi tidak ada penyebab di sana atau tidak ada sesuatu yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah itu maha luas rahmatnya. Bapak ya. Kalau manusia itu diminta untuk Rahman Rahim, mencontoh sifat-sifat Allah, tapi ada keterbatasan di sana.
Jadi keesaan Allah yang kedua pada sifatnya. Dan keesaan yang ketiga bagaimana? Yaitu keesaan wahdaniyah yang Allah Subhanahu wa taala pada perbuatan-perbuatannya. Tadi kita katakan manusia bisa mencipta mobil, tapi ada aib di sana. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala tidak ada aib di sana. Saat sekarang ini banyak penemuan-penemuan yang berupaya untuk menandingi sifat-sifat atau perbuatan-perbuatan Allah, banyak. Ya. Manusia menciptakan manusia. Itu saat sekarang ini, Pak, berupaya manusia menciptakan manusia. Manusia berupaya untuk menciptakan kecerdasan buatan. Lebih cerdas daripada Google, lebih cerdas daripada robot, Pak, robot. Sudah ada seperti itu. Tapi walaupun seperti itu, karena ciptaan manusia, maka ada kekurangan di sana. Maka Allah itulah ciptaannya yang maha sempurna. Tidak ada kekurangan di sana. Maka contoh kita lihat dalam tubuh kita, dalam mata Allah, tubuh kita sendirilah itu. Kira-kira kalau kita lihat ada kekurangannya, Bapak Ibu. Mungkin ibu-ibu ya, atau sebagian anak-anak muda itu, anak-anak gadis itu melihat pasti ada kekurangan ya, kurang cantik, beli skincare supaya putih itu ya, anak-anak seperti itu ya, supaya glowing dan yang lainnya seperti itu boleh, berhias diri boleh seperti itu. Tapi kalau sampai kita merawat diri kita ini dengan ada rasa bahwa Allah tidak sempurna menciptakan kita, berarti rasa syukur kita itu kurang, Bapak Ibu. Gitu ya, kira-kira seperti itu. Kenapa? Karena laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah menciptakan kita dalam bentuk yang sangat sempurna. Mohon maaf Ustaz, bagaimana jika ada seorang yang cacat? Sempurna Allah ciptakan itu. Tidak ada aib di sana. Belum tentu orang yang cacat secara fisik, tapi cacat secara pikiran dan mental. Tidak mesti. Bukankah kita lihat contoh Bapak dalam di TV contohnya, banyak penghafal Quran itu Bu ya, dalam keadaan yang lumpuh, kalau nggak salah Adinda Naja itu. Tapi hafalan Qurannya Masya Allah. Orang yang buta matanya, Bapak yang dirahmati Allah, buta, tapi bisa mengetahui letak posisi atau bisa dikatakan Google-nya Al-Quran. Dia hafal Quran dari segala bentuk yang ada, dari sini dan yang lain itu hafal. Buta. Pernah ditanya oleh wawancara, bagaimana apakah engkau mau jika diberikan kehidupan sekali lagi, seandainya seperti itu, maukah engkau diberikan pandangan penglihatan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dia mengatakan tidak mau seperti itu. Bisa jadi kalau dia diberikan pandangan mata, tidak bisa menghafal Quran dengan seperti itu. Dan banyak itu, Pak, banyak juga yang lain itu. Kita lihat contohnya anak-anak autis, Pak, anak-anak autis itu. Kalau tidak, ya mungkin dalam kehidupan sehari-hari mungkin mereka pikirannya tidak jelas kemana, kesini dan yang tidak terarah. Tapi ketika diminta untuk menyambung ayat Quran, otomatis tersambung itu, Pak. Maka kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala tidak ada taranya. Perbuatan Allah itu luar biasa. Dan mohon maaf dirahmati Allah, nasihat kita kepada kita semua ini berhubungan dengan pendidikan anak-anak kita. Coba kita berupaya untuk memberikan pendidikan Quran kepada anak-anak kita. Coba ya, kalau bisa mungkin anak-anak kita ini dari umur kecil sudah diajarkan Quran kepada mereka. Dan apalagi mereka sudah mulai bisa menghafal Quran umur sekian tahun, contohnya mungkin umur 10 tahun mereka sudah hafal Quran, insya Allah itu sudah ada wahyu dalam diri mereka, maka Allah Subhanahu wa taala akan membimbing kehidupan mereka itu. Oleh karena itu Bapak Ibu dirahmati Allah, jangan kita berikan pendidikan-pendidikan yang lain itu bangga, contohnya bahasa Inggris, silakan, boleh saja. Matematika, robotik atau yang lainnya itu boleh saja. Tapi kalau kita lihat bandingkan dengan bacaan Quran mereka, itu masih jauh kalah, berarti ada sesuatu yang salah di sana, Bu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, oleh karena itu kembali kepada pendidikan Al-Quran, dan coba ajarkan huruf-huruf Quran, Bapak Ibu. Kalau kita lihat sekarang, Pak ya, kalau kita dulu mungkin sekolah
ada belajar aksara Arab Melayu gitu Pak? Ada enggak Pak? Ada. Kalau sekarang ini wallahu alam sepertinya anak-anak sekarang itu agak sulit mereka menuliskan huruf-huruf Arab itu Pak. Aksara Arab Melayu itu agak sedikit sulit Pak. Makanya Bapak Ibu mungkin yang memiliki kemampuan untuk mengajari anak-anaknya itu bahasa tulisan Arab alif, ba, ta, sa. Itu coba dihidupkan di rumah itu Pak. Dihidupkan di rumah. Jadi jangan semuanya itu diserahkan kepada guru ngaji atau sekolah. Tanggung jawab kita sebagai orang tua itu kalau bisa sedikit harus ada itu Pak ya. Jadi jangan kita serahkan semua kepada guru, mentang-mentang kita sudah bayar ke sekolah, tapi kita berharap apa? Berharap bahwa gurulah yang menjadikan anak kita itu pintar ngaji, pintar sholat. Tidak seperti itu Pak. Tapi tanggung jawab kita sebagai orang tua harus ada gitu Pak. Makanya kesolehan ayah ibu menentukan kesolehan anak. Jangan berupaya atau berharap ingin memiliki anak yang soleh dan solehah, tapi kalau ibu bapaknya tidak menjadikan dirinya soleh dan solehah, itu mohon maaf Pak, itu sama seperti halnya nol itu Pak. Ya. Mungkin berbuih-buih mulut kita, berbusa-busa mulut kita itu mengajari ini itu dan yang lain, tapi kita tidak mencontohkannya, maka sama saja. Oleh karena itu, coba jadikan diri kita adalah orang-orang yang soleh dan solehah, maka insya Allah anak-anak kita itu akan apa? Menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Baik, kita kembali ke sini. Jadi tadi itu keesaan Allah itu ada esa pada zatnya, esa pada sifatnya, esa pada perbuatannya. Tapi ketiga keesaan ini itu tidak terlihat. Itu hanya ada dalam hati kita, dalam keyakinan kita. Kita yakin bahwa Allah itu esa pada zatnya, iya. Esa pada perbuatannya, iya. Esa pada sifatnya. Untuk menimbulkan, memperlihatkan ketiga keesaan ini dalam perilaku kita, maka kita harus menyatakan atau melaksanakan keesaan yang keempat. Apa itu? Keesaan dalam peribadatan. Jadi kalau kita cuma mengatakan Allah itu esa, ya sah saja dalam keyakinan. Tapi kalau kita tidak laksanakan penghambaan kepada Allah, peribadatan kepada Allah, itu belum terlihat itu. Makanya tiga keesaan tadi ini harus mengantarkan kepada keesaan kita yang keempat, yaitu apa? Keesaan untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Bu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi baru terlihat itu. Terlihat salat kita, puasa kita, zakat kita lillahi ta'ala. Ya, makanya dalam setiap niat yang kita upayakan atau niat yang kita lantunkan dalam ibadah, itu pasti ada lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Salat usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin adaan apa? Lillahi ta'ala. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahr ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Jadi semua ada lillahi ta'ala itu. Kenapa? Karena aktivitas semua itu cerminan dari keyakinan kita terhadap tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu harus ada ibadah di sana. Tidak bisa tidak ada ibadah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah tempat bergantung. Karena memang satu-satunya. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi senantiasa baca ini, senantiasa kita lihat ayat ini. Dan terkait tentang surah Al-Ikhlas, ini agak sedikit belok sedikit. Senantiasa amalkan Bapak Ibu, senantiasa amalkan. Allah mengatakan bahwa ketika kita masuk rumah, itu Pak ya, masuk rumah, setelah mengucapkan Assalamualaikum, baca ayat kursi dan baca surah Al-Ikhlas ini Pak, 3 kali. Itu insya Allah rumah tangga itu akan harmonis. Kemudian pintu-pintu rezeki itu akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu amalan Pak ya. Nanti sampai rumah dipulang Pak ya,
ketika Assalamualaikum itu coba bacakan ayat kursi sekali dan bacakan surah Al-Ikhlas 3 kali. Enggak mesti berhenti depan pintu Pak ya. Assalamualaikum berhenti dulu, enggak mesti ya. Sambil berjalan, sambil apa, yang penting dalam hati Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu kan singkat tuh Pak. Dan qul huwallahu ahad Allahus samad. Insyaallah Allah berkahi rumah tangga kita itu Pak. Allah berikan keharmonisan. Dengan syarat sama, yaitu bahwa kita berupaya untuk menjadikan keluarga kita keluarga yang harmonis dan berkah. Baik, Bapak dirahmati Allah, ini mungkin pembahasan kita pada malam hari ini terkait tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama wujud dan yang kedua wahdaniyah. Dan insyaallah mungkin akan kita sambung pada pembahasan yang selanjutnya, yaitu sifat Allah yang lainnya. Dan mudah-mudahan dengan mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka kita lebih kenal dan lebih dekat dan merasa sayang atau merasa Allah itu sesuatu yang luar biasa, tidak meninggalkan Allah lagi. Jadi kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih dekat dan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pengenalan kita melalui sifat-sifatnya itu sempurna insyaallah. Baik, sebelum tutup mungkin atau sebelum berdoa, mungkin ada diskusi atau ada apapun yang ingin ditanyakan, silakan Bapak Ibu. Jika tidak ada, kita lanjutkan dengan doa. Ini Pak ya. Lanjut doa Pak. Ini sudah khusyuk ini Pak ini. Baik. Itu Pak ya, tinggal mengamalkan saja nih Pak secara pengamalan insyaallah. Cukup Pak? Cukup? Baik. Kalau tidak ada, mari kita cukupkan dengan doa dan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warham kama rabbawna shighara bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.